Di Bangkok, dalam sesi tanya jawab usai menyampaikan visi India untuk kawasan Indo-Pasifik, Menteri Luar Negeri India Jaishankar mengatakan bahwa hubungan antara China dan India masih berada pada tahap yang sangat sulit, yang menghambat kerjasama yang diperlukan untuk mewujudkan abad Asia. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak mantan pemimpin China Deng Xiaoping bertemu dengan Perdana Menteri India saat itu Rajiv Gandhi pada tahun 1988 yang mengatakan bahwa kecuali China dan India dikembangkan, tidak akan ada abad Asia. Abad Asia akan datang sampai ke China, India, dan negara-negara tetangga lainnya yang berkembang. Meskipun China dan India telah mengambil peran yang lebih besar, baik di area regional maupun global, hubungan antara kedua tetangga ini tetap rumit karena sengketa perbatasan yang terus berlanjut dan sebagai akibatnya, New Delhi condong lebih dekat ke barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Menghambat hubungan bilateral yang dicapai antara kedua negara pada tahun 1988, kedua negara tetangga ini harus bekerja sama untuk mewujudkan bersama dan bergandengan tangan untuk mewujudkan abad Asia. Meskipun kedua belah pihak telah bekerja keras untuk meredakan ketegangan di daerah perbatasan, friksi masih bercokol. Pernyataan Jaishankar tentang hubungan antara India dan China mencerminkan dilema dalam hubungan, karena mereka mengungkapkan perasaan campur aduk yang berlaku di India sehubungan dengan China, dan persepsi positif dan negatif bersaing untuk memegang kendali. Namun, hanya dengan menyebutkan abad Asia, diplomat top India ini telah mendapatkan pujian karena pengakuan bahwa kawasan itu harus menentukan masa depannya sendiri dan tidak terseret ke dalam gangguan geopolitik yang dihasilkan oleh strategi Indo-Pasifiknya Washington yang bertujuan untuk menopang hegemoni regional Amerika Serikat. Seperti yang didesak oleh penasihat negara China dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam beberapa kesempatan, baik China dan India harus fokus pada gambaran yang lebih besar dari hubungan bilateral dan mematuhi penilaian strategis yang dibuat oleh para pemimpin kedua negara bahwa China dan India bukanlah menjadi ancaman bagi satu sama lainnya, melainkan kesempatan untuk pengembangan satu sama lain. Upaya masing-masing untuk mempromosikan pembangunan akan berdampak luas di Asia dan dunia pada umumnya. Seperti yang ditekankan oleh Wang, China tidak mengejar Asia unipolar dengan menempatkan perbedaan mereka pada masalah perbatasan di tempat yang tepat dalam hubungan bilateral. Kedua belah pihak dapat mengeksplorasi kerjasama China-India Plus untuk mempromosikan pembangunan dan revitalisasi mereka sendiri, dan dengan demikian mewujudkan abad Asia. Demikianlah ulasan kami bagaimana hubungan antara China dan India yang berada pada posisi sulit dikarenakan sengketa perbatasan. Tetapi, cita-cita menciptakan abad Asia telah melunturkan kerenggangan ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.